Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Kirana selaku dosen pengampu mata kuliah Islam dan Budaya Jawa yang telah memberikan kesempatan kelompok 8 untuk melakukan presentasi pada siang hari ini. Saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu 1. Inde Kurnia Ramadhati, 2. Diva Febrianto, 3. Amanda Ika Margareta, 4. Latifah Salsabila Amini. Kami di sini kelompok 8 akan menjelaskan materi tentang bangunan masjid. Sejarah Masjid Agung Surakarta. Masjid Agung Surakarta dibangun oleh Pakubuwono III yang dimulai pada tahun 1763 dan selesai pada tahun 1768. Adapun masjid ini dibangun dengan mencontoh bentuk dari Masjid Agung Demak. Sebenarnya, pembangunan paling awal dari masjid ini dilakukan oleh Pakubuwono II. Namun dalam selang waktu yang tidak begitu panjang dari pemindahan keraton dari Kartasura ke Surakarta, sehingga pembangunan Masjid Agung dilanjutkan oleh Pakubuwono III. Masjid Agung Surakarta berada di Kelurahan Kauman, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Madya, Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. Masjid ini termasuk dalam kategori masjid jami, yang artinya masjid ini diperuntukkan bagi jumlah makmum yang begitu banyak, misalnya sholat Jumat dan sholat Id. Komplek Masjid Agung Surakarta didirikan di lahan seluas 19.286,5 meter persegi. Tinggi bangunan masjid yang mencapai 20,765 meter membuat Masjid Agung Surakarta tampak menjulang di tepian alun-alun. Masjid ini terletak di sebelah barat alun-alun Lor dan menghadap ke arah timur. Hal ini disebabkan kota-kota bekas pusat kerajaan Mataram Islam secara keseluruhan memiliki karakteristik sebagai kota kerajaan Islam. Ciri yang umum adalah adanya masjid yang terletak di sebelah barat alun-alun. Wujud akulturasi antara nilai agama dengan nilai lokal. Wujud akulturasi budaya Jawa dapat dilihat dari beberapa unsur bangunannya. Arsitektur Jawa juga dibuktikan dengan penggunaan saka guru sebagai penyangga atapnya. Wijaya menyatakan bahwa konsep Jawa yang diterapkan ialah bentuk bangunan utama Masjid Agung Surakarta yang berupa bujur sangkar, yakni simbol kiblat papat 5 pancer yang melambangkan kesetaraan kekuatan 4 arah, yaitu utara, barat, selatan, timur, dan kekuatan inti yang berada di tengah. Atap tajuk memanifestasikan konsep kosmologi diwujudkan dari 4 soko guru yang melambangkan pajupat atau 4 penjuru mata angin, dan atap tajuk dengan mahkota dan lampu gantung yang melambangkan pancer. Keempat soko guru berbentuk silinder dari bahan kayu terletak pada poros ruang utama dan sebagai penopang atap tajuk bagian puncak. Soko guru merupakan elemen struktur yang sangat penting karena memiliki keterkaitan langsung dengan konsep kosmologi Jawa dengan keempat pilarnya membentuk pajupat atau mancapat dan menjadi dasar awal dibentuknya masjid. Selain itu, keempat soko guru juga merupakan simbol 4 kekuatan yang memiliki keseimbangan sehingga mampu menyokong atau tajuknya di samping memberikan keserasian kekuatan, bentuk, dan hubungan antar elemen. Berikut adalah gambar soko guru dari Masjid Agung Surakarta. Wujud akulturasi antara nilai agama dengan budaya asing. Masjid Agung Surakarta memiliki menara yang digunakan untuk mengumandangkan azan sebagai tanda telah masuk waktu sholat. Menara azan yang posisinya berada di sebelah timur laut dari masjid dengan memiliki gaya arsitektur yang terinspirasi dari Qutub Minar di New Delhi, India. Pengaruh dari arsitektur India terlihat pada penggunaan elemen-elemen yang ada seperti garis simetris, elemen selang-seling pada menara, serta penggunaan ornamen pada setiap peralihan yang ada seperti gambar di samping. Selanjutnya, akulturasi antara nilai agama dengan budaya asing. Adapun pada pintu masuk menara mengadaptasi arsitektur Persia di mana terlihat adanya arkus yang ditopang oleh 2 di kolom di sisinya. Pemilihan teralis besi pintu pun juga mengikuti dari bentuk arkus tersebut menurut Yuniati tahun 2017. Wujud akulturasi antara nilai agama dengan budaya asing. Gapura Masjid Agung Surakarta.
Fungsi gapura ini adalah sebagai gerbang utama yang mempertemukan kompleks Masjid Agung Surakarta dengan kawasan alun-alun Keraton Surakarta. Pada gapura terdapat 3 pintu di mana setiap pintu terdapat beberapa simbol. Pada pintu tengah terdapat relief dari kayu yang menggambarkan bumi, bulan, matahari, dan bintang dengan mahkota raja di atasnya. Sementara itu, pintu pengapit sisi utara dan selatan terdapat panel kayu berhias relief Arab. Pada awalnya, gapura ini mengadopsi konsep candi, yakni Candi Bentar. Kemudian, gapura dengan lengkung Persia dibuat untuk merenovasi gapura sebelumnya, di mana renovasi ini dilakukan pada masa pemerintahan Pakubuwono X. Adapun pengaruh arsitektur Persia terlihat pada penggunaan bentuk lengkung pada arkus dan ornamen lengkung bagian atas gapura. Masjid Agung Surakarta sebagai wujud akulturasi bermacam budaya. Penyatuan antara unsur agama Islam dengan nilai budaya Jawa yang membentuk akulturasi khususnya dimanifestasikan dalam penggunaan Masjid Agung Surakarta terbentuk melalui pola dialogis. Pola dialogis ini bermakna bahwa terdapat kontak dalam wujud struktur sosial agama antara Islam dengan nilai budaya Jawa. Sementara itu, Pakubuwono III yang memiliki kedekatan dengan negara-negara di Eropa menyebabkan arsitektur Masjid Agung Surakarta dipengaruhi gaya arsitektur Eropa. Seperti pada tiang serambi atau teras, begitupun raja-raja setelahnya yang turut memberikan pengaruh bentuk arsitektur, seperti menara dan pintu masuk masjid yang memiliki gaya India dan Persia. Oleh sebab itu, siapa yang memiliki kekuasaan dan atau kepentingan penguasa akan berpengaruh terhadap keberadaan masjid, baik pada pola tata ruang, ornamen maupun bentuk arsitektur. Adanya peranan penguasa atau raja ini sesuai dengan pendapat Anto Akdiat yang mengemukakan bahwa seseorang atau kelompok tertentu yang memiliki andil dalam suatu masyarakat dapat menyebabkan terjadinya kerjasama yang dalam kasus ini raja berperan mewujudkan terjadinya akulturasi budaya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.